Udang rebon atau Asetes adalah genus udang kecil yang tersebar di daerah laut Asia Tenggara. Beberapa spesies udang rebon merupakan salah satu bahan penting untuk produksi terasi. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Nur. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini buku cerita yang akan kita baca adalah koleksi selanjutnya dari Big Book. Teman-teman kecil kita kali ini akan mengajak teman-teman untuk membantu Bapak menangkap ikan di laut. Kesukaannya adalah udang papai. Wah, apakah teman-teman di rumah sudah tahu atau belum ya jenis udang apakah itu? Kalau belum, yuk kita sama-sama ikuti keseruan cerita teman kita satu ini dalam buku cerita berjudul Udang Papai. Buku ini ditulis oleh Siti Nasriah dan diilustrasikan oleh Husna Agnia dan Al-Nurul Gaulia yang diterbitkan oleh Litara. Hai, namaku Amir. Bapakku nelayan. Kami tinggal di desa Tanah Kuning. Bapak pandai menangkap ikan merah, ikan putih, dan cumi-cumi. Namun, udang papai yang paling kusukai. Hore! Aku ikut Bapak ke laut. Aku ingin menangkap udang papai. Di pinggir laut, perahu berhenti. Jala dibuka lebar-lebar. Wah, lihat, banyak sekali udang papai. Oh, berat sekali jala ini. Untung Bapak membantu. Hop, hop. Udang papai masakan ibu pasti enak. Perutku jadi lapar. Tapi udang papai harus dijemur dulu. Sebar, sebar, udang disebar. Udang papai belum kering juga. Bagaimana agar cepat ya? Aha, pakai tampah, kata ibu. Dengan begini, udang cepat kering. Akhirnya, ada juga yang kering. Harumnya. Udang papai dimasak dengan cabai. Nyam, udang papai siap disantap. Lezatnya. Besok aku akan ikut Bapak menangkap udang papai lagi. Pada gambar ini, ayah menggunakan topi. Apakah teman-teman di rumah tahu topi apakah itu? Betul, itu topi caping. Tak hanya di sawah, caping juga banyak digunakan nelayan saat melaut. Caping adalah sejenis topi berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu. Caping ada juga yang terbuat dari daun pandan ataupun daun kelapa. Sebuah caping umumnya dilengkapi dengan tali dagu yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan caping. Berbentuk bundar kerucut, caping kerap digunakan petani di sawah sebagai tudung peneduh dari terik sinar matahari atau saat turun hujan. Udang papai atau udang rebon memiliki nama ilmiah Asetes indicus, tetapi ada pula yang menyebutnya Asetes japonicus yang tersebar di daerah Laut Asia Tenggara. Udang ini adalah salah satu bahan baku dalam pembuatan terasi. Jenis udang rebon merupakan jenis udang yang berukuran kecil, bukan anakan udang loh ya. Ukuran udang rebon antara 1 sampai 3 cm, baik udang dewasa
tetap berukuran 3 cm. Secara fisik, bentuk udang rebon sama dengan udang pada umumnya, tetapi udang rebon memiliki ciri khusus, yaitu memiliki garis coklat kemerahan di ruas tubuhnya. Ciri khusus lainnya adalah udang rebon hidupnya bergerombol dengan ukuran yang mini. Banyak yang menganggap udang rebon sama dengan ebi, tapi sebenarnya mereka berbeda. Sama-sama ukurannya kecil, udang rebon dan ebi memiliki perbedaan mulai dari ukurannya sampai fungsinya pada masakan. Pertama, ukuran ebi lebih kecil daripada rebon dan biasanya diolah kering. Lalu kalau rebon, kakinya berwarna merah. Namun untuk saat ini banyak udang besar yang diolah menjadi ebi. Dari bentuknya, ebi merupakan udang yang kering dengan tekstur renyah dan berwarna coklat, sedangkan rebon ada yang basah maupun kering. Kedua, ebi untuk penyedap rasa, rebon untuk campuran makanan. Ebi adalah udang yang sengaja dikeringkan untuk menjadi penyedap makanan. Ebi bisa dibikin terasi, sambal, atau dibikin campuran sayuran. Sementara udang rebon lebih digunakan sebagai campuran bahan makanan yang diolah menjadi lauk. Campuran untuk tumisan sayur, peye, dan hidangan bertekstur kering lainnya. Nah, itu tadi cerita Amir dan Bapak menangkap udang papai atau udang rebon. Teman-teman sudah pernah mencoba memakan udang rebon seperti Amir? Bagaimana rasanya? Apakah kalian juga menyukainya seperti Amir? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman sudah mendengarkan ceritanya. Sampai jumpa kembali dengan cerita selanjutnya ya. Bye-bye.